Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau di pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang mencari Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini sudah bersama saya saudara kita Karen yang akan menemani saya untuk membahas pelajaran ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami akan belajar bersama-sama untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantulah kami Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Bahkan kami semua yang akan mendengarkan Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita langsung aja masuk ke pelajaran kita. Ayatnya yang ada di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Bunyi firman Tuhan begini. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kalau kita baca ayat ini kan dari Karen ya. Kalau kita baca ayat ini kan kadang-kadang kita tidak mengerti ayat ini. Kadang-kadang kita sendiri tidak memahami ayat ini. Nah, maksud dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa dan apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan apa itu yang dimaksud dengan bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau bicara tentang percaya ya, kalau kita mau pikir dengan logika manusia, itu biasanya logika manusia itu terpengaruhi oleh dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasa. Nah, dan bahkan manusia sendiri pun ada dua tipe orang yang kepercayaan manusia. Ada yang begitu mereka melihat, ada yang langsung percaya, dan ada yang butuh proses atau butuh penilaian khusus untuk bisa mempercayai sesuatu atau seseorang. Nah, contohnya saja, kalau bicara tentang seseorang yang bisa langsung percaya itu seperti seorang bayi. Dimana kita tahu kalau seorang bayi, dia dikasih apapun, dia terima. Dikasih makan apapun sama orang tuanya, diterima. Karena yang ada di dalam pikiran dia, bahwa orang tua saya tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitkan saya. Dan untuk itu, kalau kita mau bicara tentang percaya kepada Tuhan, itu semua tidak mengutamakan logika dan apa yang kita lihat dan kita pikirkan, tetapi lebih kepada iman kita. Karena di sini yang kita mau bahas, iman dan kepercayaan itu harus berjalan beriringan. Mereka tidak bisa berjalan yang satu mendahului yang lain. Tetapi kalau kita ibaratkan seperti langkah kaki ya, langkah kaki kan pasti yang satu melangkah, yang satunya kemudian menyusul, dan akhirnya sama-sama melangkah dan sampai sudah tidak bisa dibedakan mana yang kaki kanan, mana kaki kiri. Begitu juga kepercayaan dan iman, harus seimbang, porsinya harus sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi intinya dari pelajaran kita ini berbicara tentang bagaimana kepercayaan dan iman itu harus berjalan seimbang ya. Kalau dari Karen tadi bilang. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kepercayaan, kan iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, bagaimana kira-kira tentang itu? Nah, tapi kan perbedaannya antara iblis dengan kita, kan iblis tidak punya iman, sementara kita punya iman. Oh, gitu. Jadi, kalau saya boleh tambahkan, di sini berarti kita harus mempunyai iman yang harus disertai dengan kepercayaan, dan kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan, dan juga keduanya ini tidak ada yang boleh lebih dominan. Artinya kedua-duanya ini harus seimbang, harus selaras gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang kepercayaan, percaya kepada Tuhan, mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya, apa sih maksudnya tujuan daripada Tuhan? Apa maksud daripada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Apa yang mungkin kita dapatkan dari kepercayaan kita kepada Tuhan? Ya, kalau kita bercermin dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat ini bisa menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyiapkan keselamatan bagi dunia ini. Artinya seluruh dunia itu berhak untuk memperoleh keselamatan itu. Tapi kembali lagi kepada kita.
apakah kita mau menerima keselamatan itu yang sudah disiapkan. Nah, contohnya begini, saya kasih Karen HP nih, contoh, saya kasih HP. Nah, itu tergantung dari Karen apakah mau ngambil atau tidak, gitu. Jadi intinya keselamatan itu sudah disiapkan bagi kita, tapi itu tergantung lagi dari kita apakah kita mau ambil keselamatan itu atau tidak. Jadi, nah setelah kita terima keselamatan nih, kita mau nih ambil keselamatan yang udah Tuhan kasih. Apa selanjutnya lagi yang, apakah hanya berhenti di situ atau ada sesuatu lagi yang kita bisa dapatkan? Kalau kita sudah diselamatkan, otomatis karena kehidupan kita yang lama, kita hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, otomatis setelah kita diselamatkan, kita akan diadopsi, diangkat menjadi anak. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan, sebagai anak yang sudah diadopsi, di mana Bapa kita berada, di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kita akan berada nantinya. Wow, jadi cuma hanya berdasarkan percaya kita bisa terima keselamatan sekaligus kita diangkat posisi gitu ya, dari anak-anak yang mungkin biasa sampai jadi anak Tuhan. Nah, luar biasa banget sih. Dan kalau kita lihat tadi pelajaran kita tadi dari awal, jadi percaya kepada Tuhan itu tidak hanya percaya tetapi ada iman yang dimana itu berjalan beriringan, dan kemudian iman juga itu disertai dengan perbuatan atau tindakan daripada kita. Nah, yang perlu kita ingat juga, setelah kita bertobat, kita perlu mengakui kesalahan kita. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa kita memberi diri kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin itu sih yang kita mau bahas hari ini tentang pelajaran kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Intinya dari pelajaran kita itu, kita harus mempunyai kepercayaan yang harus seimbang dengan iman kita, dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dan kemudian kita bertobat dan memberi diri kita untuk dibaptis. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri ya. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Saya berharap teman-teman sekalian yang melihat ini atau yang menonton, kita bisa belajar sama-sama bagaimana kita lebih percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Saya boleh tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kami telah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibantu Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah kami boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam